Shalom, perkenalkan nama saya Dian Susanti Oktaviana Toyo, mahasiswa D3 Kebidanan semester 5, Stikes Husada Mandiri Poso. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan, pencegahan, dan pengendalian dampak buruk bencana. Apa itu bencana? Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya, yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana alam adalah salah satu faktor yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Bencana alam, bila dilihat dari penyebabnya, dapat dibedakan menjadi sedikitnya 3 jenis, yaitu geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Berikut ini adalah macam-macam bencana alam yang dapat terjadi di Indonesia, di antaranya tsunami, banjir, kebakaran, longsor, letusan gunung berapi, kekeringan, dan abrasi. Setelah kita mengetahui apa itu bencana dan pengertian bencana, sekarang saya akan menjelaskan pencegahan dampak buruk bencana. Apa itu pencegahan dampak buruk bencana? Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Adapun upaya untuk mengurangi risiko dampak buruk dari bencana yaitu mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaraan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana tersebut. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu yang pertama, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah yang rawan bencana. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan jika terjadi atau timbul bencana. Kemudian yang keempat yaitu pengaturan dan penataan rawan bencana untuk mengurangi risiko atau ancaman terjadinya bencana. Oleh karena itu, mitigasi mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa yang akan mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan mitigasi ini lebih difokuskan pada bahaya itu sendiri atau unsur-unsur terkena ancaman tersebut. Contoh, pembangunan rumah tahan gempa, pembuatan irigasi pada daerah yang mengalami kekeringan. Kemudian, mitigasi bencana yang efektif harus memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, penilaian bahaya, kemudian yang kedua yaitu peringatan, dan yang ketiga yaitu persiapan. Di sini saya akan menjelaskan 3 unsur yang saya ucapkan di atas, yaitu yang pertama, persiapan bahaya atau hazard assessment, yaitu diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik, sumber bencana, perbaikan bencana, serta kejadian bencana di masa lalu. Kemudian tahapan ini menghasilkan peta potensi bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu ada peringatan atau warning, yang diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam, seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan lain-lain. Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak berwenang maupun masyarakat itu sendiri. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan dengan secepat mungkin untuk mengurangi risiko dampak buruk dari bencana. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan. Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelum adanya bencana itu sendiri, yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evaluasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Penguatan kelembagaan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dan kesiagapan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak, dan evakuasi bencana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalisir dampak akan terjadinya atau dampak yang akan menimbulkan korban dari bencana. Adapun tahapan pencegahan dan mitigasi. Ada beberapa pentahapan dalam pelaksanaan pencegahan dan mitigasi dampak buruk dari bencana. Antara lain, yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Kemudian, yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Kemudian yang keempat, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak dari bencana. Kemudian yang keenam yaitu membentuk pos-pos siaga akan bencana. Kemudian yang ketujuh, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga atau masyarakat. Kemudian yang kedelapan, mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang kesembilan, membiasakan hidup tertib dan disiplin, di mana masyarakat perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, asal masyarakat menantinya. Berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan. Masyarakat juga harus dan ditetapkan harus disiplin. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup terhadap masyarakat, yaitu faktor ini dipertegas dalam konferensi dunia tentang langkah pengurangan bencana alam yang diselenggarakan lebih dari satu Dharma Wangsa Islam. Ini merupakan forum yang diselenggarakan sepanjang sejarah. Baik, setelah saya menjelaskan tentang pencegahan dampak buruk dari bencana dan tentang mitigasi, sekarang kita lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan pengendalian dampak buruk dari bencana. Pengendalian dampak buruk dari bencana. Dalam upaya untuk menetapkan atau menerapkan manajemen pengendalian akan dampak buruk bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahapan prabencana, yaitu tahapan ini dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi atau sedang tidak timbul bencana. Kemudian yang kedua yaitu tahapan tanggap darurat. Tahapan ini dirancang
dan dilaksanakan pada saat bencana itu timbul atau bencana itu sedang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan pasca bencana, yaitu tahapan ini dilakukan pada saat sudah terjadi bencana. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 3 tahapan di atas, yaitu tahapan pertama yaitu tahapan prabencana. Tahapan prabencana ini dibagi atas 2 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pencegahan dan mitigasi, kemudian yang kedua tahapan kesiagapan. Tahapan pencegahan dan mitigasi. Tahapan pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Secara struktural, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma dan meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap pembangunan atau terhadap pembawaan diri masyarakat. Mitigasi ini termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungan alam sekitar dan untuk memberikan masyarakat sehingga masyarakat itu dapat menjaga lingkungan dan dapat melestarikan lingkungan tinggal masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang secara umum dapat dilaksanakan pada tahapan ini yaitu yang pertama, membuat peta atau dena wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Kemudian tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahap ini, seluruh elemen, terutama masyarakat, perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain yang pertama, menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan, dan pelatihan personil. Kemudian, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko terjadinya bencana. Kemudian melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukkan untuk meminimalisir korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Kemudian tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dilakukan saat terjadi bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana yaitu antara lain menyelamatkan diri untuk lari dari tempat bencana terjadi, kemudian jangan panik, kemudian untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus bisa menyelamatkan diri sendiri dalam artian Anda berada dalam kondisi selamat. Kemudian lari atau menjauh dari posisi yang terjadi bencana, kemudian lindungi diri Anda dan benda-benda yang mungkin akan melukai diri Anda. Kemudian yang terakhir, tahapan yang dilakukan dalam pengendalian dampak buruk dari bencana tersebut yaitu tahap rehabilitasi atau tahap rekonstruksi. Tahap rehabilitasi ini dan rekonstruksi biasa dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan pada tahapan ini antara lain yang pertama yaitu bantuan darurat, yaitu mendirikan pos komando bantuan, kemudian berkoordinasi dengan satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan atau pengendalian bencana, kemudian mendirikan tenda-tenda pengungsian, dapur umum, pos-pos kesehatan,
dan pos koordinasi untuk masyarakat yang terdampak bencana. Sekian penyuluhan yang saya bawakan atau yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat saya menyampaikan penyuluhan.